Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Tapi para peserta ya silsilah belajar kitab tajwid sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab tajwid muyassar ini ya. Insyaallah kita sudah mulai masuk ke halaman 30 dari kitab ini ya, halaman 30, yaitu tentang bayanul makharijil ammati wa ma fiha min makharij khassah, yaitu penjelasan tentang makhraj yang umum dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa makhraj-makhraj yang khusus ya. Setidaknya akan ada dua makhraj yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini ya. Kemudian nanti ada satu makhraj di pertemuan berikutnya dan dua makhraj lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jadi kita bagi menjadi tiga pertemuan ya untuk makhraj-makhraj ini. Baik, ini yang pertama ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah al-makhrajul awal, makhraj yang pertama al-jawfu, yaitu al-jawf wa huwa al-khala'ud dakhilu fil fami wal halqi wa yakhruju minhu ahruful maddi thalathah wa hiya al-alif wal waw wal ya. Makhraj yang pertama adalah al-jawf, yaitu makhraj al-jawf, rongga mulut ya. Wa huwa al-khala'ud dakhil, yaitu ruang yang kosong yang berada dalam fil fammi, di dalam mulut ya. Wal halqi, dan juga tenggorokan. Jadi ruang kosong dari mulut sampai tenggorokan itu namanya adalah rongga mulut yang disebut dengan al-jawf ya. Wa yakhruju minhu ahruful maddi thalathah, ya, keluar darinya adalah huruf-huruf mad yang tiga. Jadi yang keluar dari makhraj al-jawf ini adalah huruf-huruf mad yang tiga, yaitu apa? Alif, waw, dan ya. Al-alifu, alif itu ikhwafillah wala takunu illa sakinah, dan ia tidak terjadi kecuali dalam keadaan sukun pasti si alif tersebut. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhan, dan dia tidak akan terjadi yang namanya sebagai huruf mad ya, kecuali sebelumnya adalah maftuhah. Jadi sebelumnya hurufnya berfathah gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya wal waw as-sakinah al-madmum ma qablaha, waw sakinah yang tentunya apa-apa yang sebelumnya, huruf sebelumnya itu adalah madmum. Madmum itu berarti didommahkan atau berdommah ya. Wal ya as-sakinah, dan ya yang sukun, ya sakinah itu tentunya al-maksuru ma qablaha, yaitu yang maksur, yaitu yang dikasrohkan huruf sebelumnya. Jadi nggak akan terjadi tuh huruf-huruf tersebut menjadi huruf-huruf mad, mana kecuali huruf-huruf sebelumnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau dia adalah alif maka sebelumnya fathah, kalau dia adalah waw sukun maka sebelumnya adalah dhammah, kemudian kalau dia ya sukun maka sebelumnya adalah kasrah, maka terjadilah huruf mad ya. Demikian. Jadi panjang, dua harokat, dan di sanalah kemudian akan muncul ya, kita akan tahu makhraj huruf al-jawf ya, seperti itu. Nah, waqad asyara al-hafidz Ibnu al-Jazari ila hadzal makhraj fil muqaddimatil jazariyyati biqaulih. Dan sungguh ya, al-hafidz Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala itu sudah mengisyaratkan di dalam al-muqaddimah al-jazariyah dengan perkataannya fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruful maddin lil hawa'i tantahi. Jadi yang namanya alif al-jawf dan saudara-saudaranya itu waw dan ya, seperti itu, wahiyya hurufu maddin, dan dia itu adalah huruf mad lil hawa'i tantahi, di mana ujung daripada udara gitu. Nah, kemudian selanjutnya khafillah rahimani wa rahimakumullah, itu makhraj yang pertama tadi ya. Kalau misalkan kita kumpulkan dalam sebuah kalimat, dan ini nanti dipraktekkan oleh teman-teman sekalian, adalah apa? Kalimat nuhiha. Nu dua harakat, nu ini makhraj untuk waw sukun, sebelumnya tentunya dhammah ya, nu ya. Kemudian hi ini adalah untuk apa? Untuk kasroh ya. Sebelumnya kasroh berarti ya sukun tuh. Nuhiha. Kemudian ini adalah untuk alif ya, tentunya sebelumnya maftuh, yaitu berharakat fathah. Nuhiha. Demikian. Itulah kita bisa tahu itu adalah makhraj al-jawf. Nah,
Kemudian selanjutnya akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, makhraj yang kedua yang akan kita pelajari adalah al-makhrajus tsani al-halqu. Makhraj yang kedua adalah halaq. Halaq itu tenggorokan. Wa huwa makhrajun kulliyun, dia adalah makhraj kulli, makhraj keseluruhan, teman-teman. Wa fihi thalathatu makharij juz'iyyah li sittati ahrufin. Dan di dalamnya ada 3 bagian makhraj. Ya. Ada 3 bagian makhraj. Nah, setiap makhrajnya itu ada 2 huruf, sehingga kalau dijumlah menjadi 6 huruf halaq, 6 huruf tenggorokan. Terbagi menjadi 3 makhraj, ya, 3 tempat tuh di makhrajnya, sehingga masing-masing makhraj tersebut itu ada 2 huruf, ya. Kemudian yang pertama adalah aqsal halqi, ya, ai ab'adahu mimma yali sadr. Aqsal halqi yaitu pangkal tenggorokan, tentunya adalah setelah itu dada. Artinya dia paling ujung tuh, paling pangkal dari tenggorokan. Dia paling jauh, ya, paling jauh. Wa yakhruju minhu harfan. Keluar darinya 2 huruf, yaitu al-hamzatu wal fa'u. Yaitu hamzah dan ha'u, maksudnya al-ha fal ha'u, maksudnya itu. Al-hamzatu fal ha'u. Hamzah kemudian ha. Ya, seperti itu. Aha, kalau kita fathahkan maka dia aha, seperti itu, ya. Itu dari mana? Dari pangkal tenggorokan, ya. Kemudian disebut dengan aqsal halqi, ya. Kemudian saja yang kedua wastul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Wa yakhruju minhu harfani, keluar darinya 2 huruf, teman-teman, yaitu al-ainu fal ha'ul muhmalah, ya. Dan al-ain yaitu ain dan juga ha muhmalah yang tidak ada titiknya. Ha itu nggak ada titiknya, kan, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita tambahkan fathah tentunya jadi a ha, a ha, a ha, kan begitu, a ha. Sehingga kalau dari bawah aha, a ha, nah baru yang di atas apa nih? Yaitu adnal halqi, yang di atas adalah adnal halqi. Apa adnal halqi? Yaitu tenggorokan paling atas, ya, paling dekat tuh, paling dekat dengan mulut, ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan aqrabu mimma yalil fam, yaitu aqrabahu mimma yalil fam. Itu yang paling dekatnya, yang kemudian, ya, dekat kepada fam. Fam itu apa? Mulut, ya, seperti itu. Ya, yang kemudian setelah dia kan mulut tuh, gitu. Wa yakhruju minhu harfan, dan keluar darinya 2 huruf juga, al-ghainu fal kha, ya, al-mu'jamatan, ya, al-ghainu fal kha'ul mu'jamatan. Jadi itu ghain dan kha, yang keduanya bertitik di atasnya. Ghain ada titiknya di atas dan kha juga ada titiknya di atas, mu'jamah, ya. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kasih fathah tentunya gha kha, gha kha, gha kha, seperti itu, ya, gha kha. Jadi kalau kita latih aha, ini yang aqsal, kemudian selanjutnya yang wastul halqi aha, kemudian yang adnal halqi gha kha, gha kha. Sekali lagi aha, aha, gha kha, seperti itu. Nah, ini akan dilatih teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman menyetorkan aha, aha dan gha kha, ya, huruf-huruf tersebut, ya, berdasarkan makhrajnya, ya. Jadi yang disetorkan nanti nuhiha dan aha, aha, gha kha. Demikian. Barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti di materi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.